Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Santri-santri Ma'had Al-Fahad, kaifa halukum? Santriwati Ma'had Al-Fahad, how are you today? Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya rasanya sudah seringlah datang ke pondok-pondok pesantren dari Sabang sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Malaysia, Brunei. Biasanya saya disuruh meletakkan batu pertama, meletakkan semen, tapi di pesantren Al-Fahad ini letakkan 4 tangan langsung jadi masjid. Masya Allah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain pondok, lain caranya. Memandang pula ke depan sana ada 2 pintu. Masuk pintu kiri langsung bisa bahasa Arab, Markaz Arabiyah. Masuk pintu kanan langsung bisa bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Masya Allah. Asal jangan masuk dari pintu satu lagi, langsung jadi anak SD. Tapi SD-nya pun bukan sembarang SD, SD plus Islam Al-Fahad. Insya Allah dari pesantren Al-Fahad ini akan keluar para calon pemimpin umat bangsa masa depan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu di atas kita ada drone, kamera. Tolong lambaikan tangan. Agak setengah jam lah. Oke, cukup. Jangan lama-lama, basah setiap. Yang sama kita hormati Abi Muhammad Sahal, pimpinan pondok pesantren Al-Fahad. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Bersama kita ada Bapak Asisten yang hari ini sebagai gubernur kita. Masya Allah. Wah, ini 2 drone ini. Hari ini Bapak Asisten datang sebagai gubernur Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Pak Asisten panjang umur, sehat badan. Ada juga bersama kita Pak Askolani. Kalau Tuhan membeli kuini di Pangkal Titi. Ini Pak Askolani, dia ini calon bupati. Ada juga bersama kita Pak Ratu Dewa. Kalau pergi ke rumah mertuanya tinggal di Yogyakarta. Ini Pak Ratu Dewa, dia ini calon wali kota. Masya Allah. Ini kalau dipancing sama pembawa acara dari pakai pantun, mau pantun-pantun terus kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Takwa, Ustadz Somad ini yang disapanya yang pejabat-pejabat aja. Padahal kami yang dari tadi duduk kena panas gak ada disapanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masyayikh al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, asa an yakuna hadha al-liqa' liqa'an mubarakan fih, asa an yakuna hadha al-baramish maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Rabbal. Paham tak paham, aminkan aja lah. Baik itu semua insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, petang ini saya diminta menyampaikan tausiah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Perasaan kita belum pernah latihan kan? Kenapa bisa langsung connect ya? Ternyata kalau bestie itu begitu. Jadi orang kalau sudah sehati, walaupun pertama jumpa, walaupun nggak pernah latihan, langsung terjadi ada hubungan batin. Mudah-mudahan kebersamaan kita petang ini dengan kemuliaan Maulid Nabi, bersama di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad, bersama di surga Jannatul Firdaus, bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Petang ini ada 5 yang mau saya sampaikan. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah 1, 2, 3, 4, 5 supaya mudah diingat. Yang biasa meringkas boleh ditulis. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kenapa lahir seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi, terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di semesta alam? Syaratnya yang pertama adalah ayahnya mesti Abdul. Itu syarat yang pertama. Kalau mau anaknya SD, SMP, SMA, SD plus, santri, mau anaknya menjadi generasi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama bapaknya mesti Abdullah. Kalau bapaknya Abdul Duit, nggak bisa anaknya jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapaknya Abdul PT, nggak bisa anaknya jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghambakan diri kepada makhluk, jangan menghambakan diri kepada manusia, hambakanlah dirimu kepada Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Bapak-bapak wali santri pesantren modern Al-Fahad, kalau kalian masih menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada kekuasaan, menghambakan diri kepada dunia, mimpi punya anak generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut meninggalkan yang haram, jangan takut meninggalkan yang kotor, jangan takut meninggalkan riba. Allah akan ganti. Keluar dari bank konvensional, keluar dari riba, kata orang tak akan makan, tapi justru punya santri 1000 orang, ramai, kebanggaan masyarakat Banyuasin dan Palembang, Sumatera Selatan. Ini adalah hasil perjuangan hamba Allah, bukan hamba bank konvensional, bukan hamba riba, bukan hamba dunia, tapi hamba Allah. Siap menjadi hamba Allah?
dari bunyinya nggak siap. Tapi jangan nanti pulang dari sini ibu langsung ngatain suami, pantasan anak kita tidak Muhammad karena kau bukan Abdullah. Namanya bisa macam-macam, namanya bisa Dokter Haji Sunarto, tapi dia tetap hamba Allah. Namanya boleh saja Haji Asqolani, tapi dia tetap hamba Allah. Namanya boleh saja Ratu Dewa, tapi dia tetap hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Yang besar itu hanya Allah. Yang besar bukan kantor wali kota, yang besar bukan kantor bupati. Dia angkat tangannya, Allahu Akbar. Suara apa dari tadi? Hah? Anak-anak ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah juga tausiah mendengar suara gitu, saya tanya, suara apa? Suara burung walet Pak Ustaz. Oh, walet. Rupanya suara mengaji. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Cari mantu yang hamba Allah. Ini sekarang orang mau mencari menantu yang mestinya jadi imam, yang dilihat bibit, bebet, bobot, tapi begitu calon mertua buka gorden langsung, inilah hasil istikharahku tadi malam. Memang warna mobilnya hitam metalik. Ternyata setelah seminggu nikah, anak pulang berurai air mata. Kenapa kau menangis? Mobilnya rental. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Kalau kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya tidak percaya, datang ke pondok pesantren modern Al-Fahad. Ini bukti Allah mau tunjukkan. Ada orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan tempat duit, meninggalkan riba, diganti Allah dengan santri-santri penghafal Quran. Mudah-mudahan ini memperkuat keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, yang kau lihat pertama adalah din, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Jangan kau pandang rupanya, waktu muda ganteng, kalau sudah tua top, tua ompong peot. Mohon ibu bapak yang tua jangan tersinggung. Kuncin dengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang ninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pandang karena kuasanya, kuasa akan sirna. Jangan pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau pandang karena rupanya, rupa akan berubah. Tapi pandanglah bahwa dia adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau dia hamba Allah, dia kaya, dia tidak akan sombong karena dia tahu kekayaan itu datang dari Allah. Kalau dia susah, dia tidak akan stres, depresi, karena dia sadar kesusahan itu adalah ujian dari Allah. Kalau dia hamba Allah, punya kekuasaan, dipakainya kekuasaan itu menolong agama Allah. Kalau dia tidak berkuasa, dia juga tidak akan melupakan Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Mau anak menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bapaknya mesti Abdul. Mendidik anak di pesantren modern Al-Fahad ini bukan senang Bapak Ibu. Membangunkan jam 3 malam tahajud, jam 4.30 sholat subuh, pagi sarapan masuk kelas, sore ngapal Quran, maghrib isya murajaah. Bukan senang. Anaknya sudah bagus-bagus pakai jubah, pulang ke rumah bapaknya pakai celana pendek.
hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kudu lutut bekudis. Kalau belum mampu mendidik, paling tidak jangan merusak. Kalau belum mampu membentuk anak yang baik, kalau belum mampu menjadi Abdullah, jangan rusakkan anak-anak kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wahai bapak-bapak wali murid. Ustaz kok nunjuk ibu-ibu kamera yang satu. Kalau ada bapak-bapaknya yang sekarang nggak hadir tapi dia nonton video ini, tolong share ke grup wali-wali santri pesantren modern Al-Fahad. Linknya Pak Ustadz, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Syarat yang pertama, ayahnya mesti Abdullah, nama ayahnya. Ini yang kedua. Apa syaratnya kalau anaknya mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibunya mesti, tapi jangan diganti yang udah ada. Saya nggak mau pulang ceramah ini, bapak ini semuanya pulang, bapak mau kemana? Mencari Aminah. Aminah itu maksudnya perempuan yang menjaga amanah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelarnya Al-Amin, orang yang amanah. Al-Amin hanya bisa keluar dari Aminah. Aminah yang akan mengeluarkan Al-Amin. Mimpi punya anak Al-Amin kalau ibunya pelakor. Mimpi punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji kalau ibunya pengkhianat. Ciptaan Allah dia rubah-rubah, sudah bagus alis melengkung diluruskan. La'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, mengotak-atik. Wal mutafallijat, gigi di otak-atik. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari Kamis hitam. Sudah bagus ciptaan Allah dirobah-robah. Allah aja dia nggak percaya, apalagi kamu guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Amerika, orang Eropa pergi ke Bali berjemur kulitnya. Untuk apa bule-bule itu berjemur? Biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Kenapa mesti risau dengan warna kulit? Ini sekarang perempuan sampai terlilit hutang gara-gara skincare. Dipakai skincare bukannya putih, hitam melepuh. Rupanya isinya merkuri. Dipakai skincare, muka putih, leher hitam. Pulang ke rumah suami terkejut, ini orang apa zebra? Jangan tersinggung, nanti mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah perempuan yang amanah. Perempuan yang amanah itu adalah Aminah. Kenapa mengandung dipilih Allah kalian, wahai perempuan? Karena perempuanlah yang aminah, penjaga amanah, sabar mengandung 9 bulan 10 hari. Di Palembang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Alhamdulillah. Di tempat lain 4 bulan. Nikah Januari, Mei lahir anak. Namanya Meme. Mohon maaf jangan terus. Pas ditanya, ini anak kau lahir Mei, nikahnya kemarin Januari, cepat kali. Edisi minimalis. Selamatkan anak kami dari zina ya Allah, selamatkan dari prostitusi ya Allah, selamatkan dari pergaulan bebas ya Allah, selamatkan dari LGBT ya Allah. Ibu wanita karir sibuk, nggak sempat menjaga anak, dititipkan ke pondok pesantren, tapi kalian tetap libur datang menjenguk. Lihat nilainya, lihat kamarnya, lihat makannya,
perhatikan dia di kantor, masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 4, 5, 6, 7, cuman 4 jam dengan anak di rumah. Jangan lagi scroll. Di kantor dengan siapa? Dengan suami orang. Satu kamar, satu ruangan, satu kantor dengan laki orang. Ini banyak perempuan zaman sekarang, kalau dengan laki orang macam bidadari turun dari surga. Tapi kalau dengan laki sendiri, nyi blorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot. Ini nggak ada di Banyuasin, ini nggak ada di Palembang. Ini yang kita ceritakan ini di planet Mars, Pluto, Merkurius, Neptunus. Berapa banyak perempuan sangat lembut dengan teman di kantor, sangat baik dengan teman di kantor, tapi begitu pulang ke rumah keluar taring mak lampirnya. Tapi ini pun tidak ada, karena yang ada di hadapan saya ini solihah semuanya, insya Allah. Ngaku pula tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau mau mewujudkan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya mesti Abdullah, ibunya mesti Aminah. Berikutnya yang ketiga, di mana dia dididik? Dia tidak dididik di kamar, dia tidak dididik di lapangan bola, dia tidak dididik di kebun binatang. Sekarang banyak orang salah didik. Idul Fitri mestinya dibawa ke masjid, Idul Fitri mestinya dibawa silaturahim ke rumah kakek nenek, dibawa ke kebun binatang ketemu gorila. Ada apa ini? Mau sowan ke nenek moyang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Anak ini dibesarkan di mana? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan, dapat atap, dapat tenda ketika tidak ada atap di padang mahsyar. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh beribadah kepada Allah. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dia dibesarkan di pondok pesantren. Itu awalnya masjid, asramanya belakangan. Kiai ngajar ke masjid, kiai pulang ke rumah, kiai ngajar ke masjid, datang orang nitipkan anak. Maka pokok pangkal rukun pertama pondok pesantren adalah masjid. Mana Masjid Al-Fahd? Masjid Al-Fahd cantik, tapi santrinya sudah 1000, insya Allah sampai 10.000, amin. Maka masjid yang cocok untuk Al-Fahd adalah seperti yang sudah digambar, proyek religius pemugaran dan perluasan Masjid Akbar Al-Fahd. 1. Referensi desain Masjidil Haram. Wow, amazing. Desainer, arsitek, construction Jawa Timur. Ukuran luas 30 meter kali 70. Jumlah lantai 3 lantai tambah basement lantai dasar 4 lantai. Material lantai marmer putih Ujung Pandang, kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Material dinding marmer hitam abu-abu Tulungagung, Jawa Timur. Jumlah pilar dan kubah 4 buah dan 1 buah kubah besar. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, di Malaysia, di Amerika dan Eropa,
transferkan ke BSI 728-383-8123 atas nama infak pembangunan Masjid Al-Fahad. Segera, karena malaikat maut datang tiba-tiba. Tolong potongkan videonya, nanti mau saya upload ke Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini sombong, maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita. Ustaz Somad, Palembang ini tempatnya kuliner, makanannya banyak, tiap tepi jalan makanan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Satu hari kita makan 2,5 on beras. Satu bulan kita makan 7,5 kilo. Satu tahun kita makan 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 pon 700 kilo. Umur saya 47, walaupun banyak yang bilang 27. Satu tahun 1 ton, 1 tahun 100 kilo, 47 tahun 4 pon 700 kilo busuk dimakan tanah. Dibelikan ke pakaian, wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan untuk Masjid Akbar Al-Fahad, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya rumah besar tinggal, yang punya mobil besar tinggal, yang punya bini besar tinggal. Cuman 4 bulan 10 hari dia menunggu. Setelah itu dia pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Mobil yang kau beli, mobil itu akan dipakai suaminya yang baru. Rumah yang kau buatkan, rumah itu, tempat tidur itu dipakai oleh suaminya yang baru. Maka segera duitmu transferkan ke 728-383-8123. Ibu-ibu juga punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, emasmu banyak, nanti malam jam 12 mati tiba-tiba, maka semua emasmu akan diambil. Siapa yang ambil? Jangan suuzon. Saudara yang dimuliakan Allah, jual emasnya, transferkan ke Masjid Akbar Al-Fahad. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota mati, semuanya mati dimakan cacing tanah. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang dibanggakan? Kalau ibu punya tetangga, punya kawan, grup WhatsApp, teman di Facebook, sombongnya minta ampun, datangi dia. Kau dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang mau dibanggakan? Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Semua kita ini semua akan mati, tapi kita ingin kematian yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Betapa cantik dan indahnya masjid 4 lantai dengan basementnya. Lalu kalau masjidnya jadi, apa untungnya Ustaz Abdul Somad? Saya insyaallah dapat amal jariahnya. Bapak Ibu setuju kalau saya dapat amal jariah? Di mana-mana saya kalau penggalangan dana untuk masjid itu biasanya langsung turun kotak-kotak bawah. Tapi di pesantren modern Al-Fahad nggak ada pakai kotak. Ternyata memang betul-betul modern. Mereka nggak pakai lagi kotak, tapi langsung QRIS, transfer banking. QRIS itu yang ujung. Nah, langsung ambil handphone, langsung scan QRIS, langsung transfer. Tit. Begitu habis transfer, meleleh air mata.
Suaminya nanya, mama nangis kenapa? Salah pencet. Maksud hati mau 100.000, tiba-tiba terpencet nolnya 6. Terpencet nolnya 6, berarti yang tertransfer berapa? 1 juta. Tabungan di bank 100 juta. Ini kalau ditengok dari tatapan mata jamaah ini paling dikit uangnya 100 juta ini. Tapi dari bunyi aminnya nggak yakin juga kita. Kalau ditengok dari senyumnya yang lepas ini, kayaknya nggak punya utang ini jamaah. Saya tahu jamaah itu punya utang nggak punya utang dari senyumnya. Kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas gitu, dikit aja. Bepantun gitu, nggak bisa. Karena mau lama langsung ingat utang banyak. Mudah-mudahan utang kita lunas, insyaallah. Banyak juga ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabungan tinggal. Ada orang mati bawa ATM. Ada orang mati bawa brondol sawit. Ada orang mati bawa kol diesel. Mati, tinggal semuanya. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad ini besok pagi nggak ada orang Palembang yang buka toko, nggak ada orang Palembang yang bisnis. Pas ditanya, abang nggak kerja? Kita mau mati. Memang kita mau mati, tapi yang kita persiapkan ini bekal sesudah mati. Kita mau sesudah kita mati kita dapat amal jariah. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan seperti para masyaikh dari Mesir, dari Yaman, kita bukan ustadz, kita bukan abuya, kita bukan habib, kita bukan profesor, tapi ingin dapat amal jariah, hadiahkan pahalanya. Ini untuk almarhumah ibu, ini untuk almarhum ayah. Pesantren modern Al-Fahad, anak-anak menghafal Quran, tadarus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, i'tikaf, non-stop 24 jam mengalir pahalanya ke alam kubur kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad terpuji. Kalau mau generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah dibiasakan ke masjid. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga dengan lingkungan yang Islam. Pasarnya Islam, jauh dari riba. Dagangnya Islam, jangan curang timbangan. Jangan sampai kita di rumah Islam tapi di luarnya jahiliyah. Jangan sampai di pesantren Islam pergi ke tepi jalan, Islam hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal kenangan. Insyaallah negeri kita ini, Sumatera Selatan, Banyuasin, Palembang, Darus Salam, salam dar, rumah salam keselamatan, rumah yang penuh dengan keselamatan, selamat di dunia, selamat akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Wujudkanlah lingkungan yang islami. Bangun pagi ke kantor, kantornya islami. Pagi-pagi karyawan pegawai baca Quran, sholat zuhur berkumandang, sholat surau langgar musola. Nanti pas selesai makan siang ada kultum zuhur, sorenya pulang, ada pengarahan hari Senin pagi, jangan korupsi, jangan makan haram, pergi ke pasar. Wailul lil mutaf, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka jadi pembeli, matanya tajam, timbangannya curang penuh. Baca Quran tak nampak titik ya nun, tapi kalau nengok timbangan tajam. Wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jual, dia yang menjadi pedagang, dia curang, bohong, tipu, dusta. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini hadrahnya santri semua. Santri. Masya Allah. Saya sangka tadi pemain naturalisasi. Ayahnya Islam, ibunya Islam, tapi pas nikahnya tidak Islam. Kenapa tidak Islam? Akadnya Islam, pakuannya Islam, lagunya yang racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Apa ini? Kita kalau ada acara nikah anak orang, kita mau dengar sholawat, kita mau dengar hadrah. Saudaraku yang ada di Banyuasin, yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera Selatan, Anda mau walimah, Anda mau nikah, mau pindah rumah, undanglah grup hadrah. Apa namanya? Al-Fahad, gratis. Grup hadrah Al-Fahad. Jangan bilang gratis, nanti kita atur. Tengoklah jujurnya anak pesantren Al-Fahad, gratis kata dia. Jangan kuat-kuat, nanti kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda bahasa Arabnya mantap. Ma ismuka? Ismi Ahmad. Hal tatakallamu bil lughatil arabiyyati? Alhamdulillah walau qalilan insyaallah astati bil lughatil arabiyyah. What is your name? My name is Naidi. Where are you come from? From Indonesia. Masya Allah, nyanyinya bagus, hadrahnya mantap, bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya luar biasa. Andailah saya punya anak perempuan, saya booking. Tapi apa mau dikata, anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah laki-laki, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah juga laki-laki. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, daripada anak kalian dilarikan kucing garong, daripada anak perempuan kalian dibawa penjahat, pemakai narkoba, sarapannya buah kecubung, bagus kalian booking anak-anak muda ganteng nih dari sekarang, luar biasa. Kalian sudah kuiklankan, nggak laku juga, bukan salahku lagi. Empat sudah. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, dibesarkan di masjid rumah Allah, lingkungannya Islami baik. Tapi ini tidak akan terwujud kalau tidak muncul siapa dia? Pemimpin yang adil dan amanah. Didirikan pesantren, tapi ternyata pemimpin tak peduli kepada pesantren. Ini yang hadir di depan kita ini, Bupati Banyuasin ini peduli atau enggak sama pesantren? Saya enggak ada jawab ya. Wali kota ini peduli nggak sama pesantren? Mereka ini orang-orang yang kenal baik dengan Abi. Itulah kenapa mereka datang kemari. Saya tadi mau dengar apa komentar. Ternyata mereka ini orang-orang baik. Mudah-mudahan ditempatkan Allah di tempat yang baik, sehingga dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan jabatan, mereka akan menolong pondok-pondok pesantren insyaallah. Amin. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru pondok pesantren teraniaya. Mana insentif dari kabupaten kota, mana APBD, mana Basnas? Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Kok semangat Ustaz Somad sore? Ini tausiah saya yang kelima ini. Nanti malam satu lagi, terakhir nanti malam. Doakan saya masih hidup. Tadi saya menduga, karena dari pagi batuk, tanya Pak Ratu Dewa,
batuk di mobil nggak berhenti-berhenti, kuku 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 kuku. Tapi begitu tausiah hilang batuknya. Ini habis ini batuk lagi nih. Saya tadi sudah berdoa, ya Allah, kalau aku nggak bisa tausiah nanti nggak bisa suaraku menggelegar, aku mau kultum biasa aja. Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga anak-anak kita. Insyaallah ya. Tapi rupanya berkat doa orang-orang soleh, orang-orang baik. Besar kali TV di sini ya. Boleh anak pesantren nonton TV? Enggak boleh. Boleh anak pesantren main handphone? Kenapa di pesantren bisa dibuatkan nggak boleh TV? Karena ada kekuasaan. Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dari maghrib ke isya TV mati, anak-anak mesti ngaji, maghrib mengaji. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Anak SMP, anak SD yang tidak punya ijazah bisa baca Quran, buta huruf Al-Quran, tidak boleh nyambung ke SMA. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Digaji guru-guru taman pesantren untuk mengajar. Dari mana duitnya? APBD. Nggak cukup APBD, Basnas pakai tanda tangan untuk menolong agama Allah. Kenapa Ustadz semangat berapi-api? Karena ada orangnya. Nggak ada orangnya ngapain kita ngomong? Ini banyak orang sekarang kalau pas nggak ada orangnya ngomong, pas giliran ada orangnya campak kan terus menus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya betul-betul lepas hari ini. Segala unek-unek yang ada di kepala saya lepas sekarang. Sudah sampai ke kepala pemimpin-pemimpin. Ya Allah, berikanlah Musi Banyuasin, berikanlah Sumatera Selatan, berikanlah bukan Musi Banyuasin. Banyuasin nggak pakai Musi, nggak pakai Musi. Berikanlah pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali meninggal 241 Hijrah. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, mintakanlah kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil, amanah, peduli kepada pesantren, peduli kepada masjid, peduli kepada guru agama, peduli kepada tabligh akbar, peduli kepada agama Allah. Amin ya rabbal. Berapa sudah yang saya sampaikan? 5. Bagi yang tidak ingat, saya ulangkan lagi. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, dibesarkan pendidikan Masjid Sumber Peradaban, lingkungannya Islami, pemimpinnya adil dan amanah. Bisa diingat? Enggak juga bisa diingat. Saya kalau ngajar di kampus dulu, saya ulang 3 kali. Bisa paham? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 2 kali. Enggak juga, 3 kali. Udah 3 kali saya tanya, paham? Tidak. Kalau kau tak paham, 2 gendangnya. Kalau tak kau keluar, aku keluar. Karena kalau ku teruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak aku gila, kau gila. Alhamdulillah. Tadi saya berdiri jam 4:30. Sekarang rupanya udah jam 5:30. Pantaslah terasa macam ada semut menjalar-jalar dari bawah. Rupanya kesemutan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masjid cepat selesai, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu menjadi wali yang baik untuk anak-anak yang baik, diselamatkan anak kita dari narkoba, dari zina, dari LGBT. Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan dijaga Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun. Ala hadhihi niyah al-fatihah.